Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari mengambil faedah dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kitab yang secara umum menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang lebih khusus berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sering dipermasalahkan oleh yaitu manusia, sehingga beliau lebih banyak memilih pembahasan-pembahasan yang terkadang yang banyak milisi ini ahlul bidah. Beliau jelaskan dari awal di antara i'tiqad inilah i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, hadza i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis saah. Ini adalah i'tiqad al-firqatun najiyah, taifah al-mansurah Ahlussunnah wal Jamaah sampai hari kiamat kelak. Artinya apa yang beliau paparkan di sini adalah semuanya adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah yang dinukil dari Al-Quran, yang dinukil dari As-Sunnah, sebagaimana yang fahami oleh para salaf, oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, dan imam-imam yang ikuti para sahabat. Sehingga akidah ini bukan akidah Ibnu Taimiyah, bukan akidah Muhammad bin Abdul Wahab, bukan akidah Imam Syafi'i, bukan akidah Imam Malik, tapi akidah Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Di mana Syekhul Islam setiap menukilkan pembahasannya, bab-bab akidahnya senantiasa menampilkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Karena tidak boleh kita menetapkan sebuah perkara akidah kecuali bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kalau tidak, artinya berarti dia telah menyampaikan akidah yang sesuai dengan sangkaannya, atau khurafat, atau akidah-akidah yang justru bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka di sini sumber akidah membatasi apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya SAW, karena keduanya merupakan wahyu, sehingga kebenaran yang akurat, karena Allah menyampaikan dengan ilmu dan Nabi menyampaikan wahyu dari Allah SWT, sehingga betul-betul akidah ini akidah yang dibangun di atas ilmu. Sedangkan akidah yang bertentangan dengan Islam, akidah yang dibuat-buat oleh manusia, rata-rata semua itu adalah yattabi'una ila dhann. Tidaklah yang mereka ikuti kecuali sangkal-sangkal belaka, sehingga mereka tidak mengikuti wahyu, tetapi mereka mengikuti sangka-sangkaan, wa matahwal anfus, dan apa yang menjadi selera hawa nafsu mereka. Kemudian beliau mulai masuk pada akidah ini tentang Allah SWT, dan telah kita sampaikan pembahasan yang lalu, tetapi selalu kita ulangi dalam rangka ini bersambungnya pembahasan kita. Wa minal imani billah, dan termasuk di antara keimanan kepada Allah SWT. Beliau sampaikan di antara keimanan kepada Allah, karena memang seharusnya iman kepada Allah itu meliputi iman tentang wujudnya Allah, rububiyah Allah, kemudian uluhiyah Allah, kemudian juga asma sifat. Tapi di sini beliau tidak menyampaikan tentang rububiyah, tentang wujud Allah, tentang rububiyah, tentang uluhiyah, tapi beliau menyampaikan yaitu tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Di antara iman kepada Allah Ta'ala adalah mengimani apa yang Allah sifatkan tentang dirinya dalam kitabnya, dan mengimani sifat Allah apa yang disifatkan Rasulullah dalam hadisnya, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah mengimani semua sifat-sifat yang disifatkan Allah dalam Al-Quran dan disifatkan Nabi dalam hadisnya, karena itu adalah info yang akurat dari Allah SWT. Allah memberitakan tentang dirinya. Bagaimana kita tidak mengimani tentang sifat-sifat yang Allah beritakan dan Nabi beritakan, sedangkan kita mukmin, sedangkan kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya SAW. Kemudian min ghairi tahrifin wala ta'tilin, tanpa melakukan tahrif dan ta'til, tanpa melakukan tahrif dan ta'til. Jadi tanpa melakukan penyimpangan-penyimpangan,
tidak menyimpangkan dalam masalah lafadznya. Tahrif itu ada tahrif lafzi, ada tahrif makna. Tahrif lafzi seperti yang telah kita contohkan, wa kallamallahu Musa takliman. Allah benar-benar bicara kepada Musa, pengen mereka rubah lafadznya dengan wa kallamallaha, yakni Musa berbicara dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Akal mereka nggak bisa menerima bagaimana Allah bicara dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Adapun akidah Ahlussunnah, fitrah Ahlussunnah, akal Ahlussunnah bisa menerima semuanya. Apa sulitnya Allah bicara dengan Nabiullah Musa? Bicaranya Allah yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah SWT, sesuai dengan keagungan Allah SWT, sehingga kita menetapkan sifat Allah karena Allah menetapkan tentang dirinya. Tetapi kita tidak melakukan satu tahrif, kita tidak akan tahrif. Bagaimana kita menyimpangkan, sedangkan Allah memberitakan seperti itu. Tahrif itu menyimpangkan, baik itu menyimpangkan lafadznya sehingga ingin merubah lafadznya tersebut, atau ingin merubah maknanya kepada makna-makna yang mereka kehendaki. Sehingga ahlul bid'ah mereka banyak melakukan tahrif, dan ini merupakan akidahnya orang Yahudi. Perbuatannya orang Yahudi adalah tahrif, yuharrifuna al-kalima an mawadhi. Mereka merubah-rubah kitab Allah dari tempat-tempatnya. Allah yaitu mengatakan punya tangan, ahlul bid'ah enggak mau menerima. Oh, enggak, Allah enggak punya tangan. Maksudnya tangan adalah ini kekuasaan atau kekuatan. Dari mana dia mentahrif seperti itu? Apakah Allah akan menyesatkan kita? Apakah Allah berdusta dengan pemberitaan dari Allah SWT sehingga kita melakukan tahrif? Apakah Anda lebih tahu tentang Allah dibandingkan dengan Allah SWT sendiri sehingga melakukan tahrif? Sehingga ada tahriful lafzi, mentahrif lafaz, merubah lafaz, ada tahriful makna, merubah makna. Tangan dengan kekuasaan atau dengan kekuatan, kemudian istiwa dengan istawla, ini menguasai, kemudian cinta dengan keinginan untuk memberikan pahala, marah dengan keinginan untuk mengadab. Ini semuanya tahrif. Ini semua tahrif. Allah datang, oh bukan Allah yang datang, tapi perkara Allah, perintah Allah yang datang, perkara Allah yang datang. Allah turun, oh bukan Allah yang turun, tapi yang turun adalah rahmat Allah Ta'ala. Semuanya ditahrif. Semuanya ditahrif. Sok dia lebih tahu dibandingkan dengan Allah SWT. Berarti kalau kita mengimani apa yang Allah sampaikan, sesat kita ini dianggap sesat. Subhanallah ma yasifun. Dia lebih tahu tentang Allah dibandingkan dengan Allah sendiri. Allah menyampaikan begitu, nabinya menyampaikan begitu. Lalu kita mengatakan enggak. Kemudian dia tahrif, dia simpangkan, dia ini simpangkan. Bagaimana? Apakah Anda memang lebih tahu dibandingkan Allah SWT? Ahlussunnah mengimani tanpa tahrif. Wala ta'til, dan tidak melakukan ta'til. Yaitu menolak. Orang yang mentahrif pasti mentaktil. Allah mengatakan Allah punya tangan. Oh enggak, ini mentaktil namanya. Lalu dia melakukan tahrif. Yaitu menyimpangkan, oh maksudnya tangan adalah yaitu kekuatan atau kekuasaan. Setiap muharrif, setiap orang mentahrif, mu'attil, dia mentaktil. Tapi tidak setiap yang mentaktil mentahrif. Karena ada yang menolak tapi tidak melakukan tahrif. Jahmiyah itu mentaktil, menolak sifat Allah SWT, tapi tidak melakukan tahrif. Asy'ariyah mentaktil sebagian sifat dengan cara mentahrif. Sebelum dia mentahrif pasti dia mentaktil. Oh enggak, baru dia tahrif. Maka setiap muharrif, setiap orang yang mereka itu mentahrif adalah mu'attil. Tidak setiap mu'attil dia adalah muharrif. Ahlussunnah menetapkan sifat-sifat itu tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan taktil, penolakan. Bagaimana Allah menetapkan, Allah menyampaikan begini, lalu Anda menolak. Memang kamu siapa? Dan siapa Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala? Wa min ghairi takyifin, dan tidak melakukan takyif, tidak melakukan membagaimanakannya. Menggambarkan tentang bagaimananya itu disebabkan karena tiga. Orang bisa menggambarkan bagaimana sesuatu itu karena dengan tiga alasan. Satu, karena dia melihat barangnya. Dua, karena dia melihat yang serupa. Tiga, karena dia mendapatkan info akurat dari yang terpercaya. Anda tolong gambarkan kepada saya, ya ini macan. Kita belum pernah melihat langsung macan. Tapi macan ini orang bisa menggambarkan, satu karena melihat. Orang melihat macan, dia bisa menggambarkan. Yang kedua, melihat yang serupa.
Kita nggak pernah melihat macan, tapi macan itu katanya kayak kucing. Kayak kucing, seperti kucing. Kita melihat kucing, oh kita bisa gambarkan kurang lebih macan itu seperti ini. Karena ada perbandingannya. Atau melalui orang yang akurat beritanya. Tiga-tiganya pada Allah nggak ada. Kita tidak melihat Allah, kita tidak melihat yang serupa dengan Allah, kita tidak mendapatkan info yang akurat dari orang yang terpercaya. Sehingga kita menetapkan nama sifat Allah tanpa mentahrif, tanpa mentaktil, tanpa kita melakukan takyib, membagaimanakan, bagaimananya ada. Hakikat bagaimananya ada, tapi kita tidak bisa menggambarkan bagaimananya. Wala tamtsilin, dan tidak akan tamtsil, tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena Allah tidak serupa dengan apapun. Ini adalah ahlus sunnah. Ini adalah ahlus sunnah. Orang yang mentamsil pasti mentakyif, tapi orang yang mentakfif belum tentu dia mentamsil. Ahlus sunnah menetapkan sifat tanpa tahrif, tanpa taktil, tanpa takyif, tanpa tamsil. Sehingga menetapkan seperti yang Allah sampaikan. Kemudian beliau mengatakan, bal yu'minuna bi anna Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Bahkan Ahlussunnah beriman Allah Subhanahu wa taala itu seperti yang Allah sampaikan, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Perhatikan baik-baik. Ini ayat sangat pendek, tapi di atas dengan dasar ayat ini Ahlussunnah membangun kaidah yang sangat penting sekali. Ahlussunnah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengimani Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan ayat ini, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Wa huwas samiul basir. Allah Maha, dan sedangkan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang awal ini, laisa kamitslihi, itu namanya adalah yaitu penafian. Allah menafikan, meniadakan keserupaannya dengan apapun dan siapapun. Sehingga Allah tidak serupa dengan apapun. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setanding, sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala apapun dan siapapun. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah menetapkan sifat bagi Allah Ta'ala. Allah itu As-Sami, Allah itu Al-Basir. Allah itu yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah mendengar, Allah melihat. Ini adalah penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat mendengar, Allah memiliki sifat melihat. Allah mendengar dengan pendengarannya, Allah melihat dengan penglihatannya. Sebelum Allah menetapkan sifat ini, Allah awali dulu Allah nggak serupa dengan apapun. Artinya tetapkanlah nama-nama Allah, tetapkanlah sifat-sifat Allah, tapi tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Ahlus sunnah mengikuti kaidah ini. Ahlus sunnah menetapkan semua nama dan sifat Allah, tetapi tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena memang Allah nggak serupa dengan makhluk, nggak serupa dengan apapun. Ini penting untuk kita ulang-ulang. Karena ahlul bid'ah ini terjebaknya di sini. Ahlul bid'ah, di antara mereka ada yang ingin menyucikan Allah, tetapi melakukan penolakan total. Melakukan penolakan total terhadap nama dan sifat Allah, seperti Jahmiyah. Ada yang mereka menolak nama, tapi ada yang mereka menetapkan nama, tapi menolak sifat. Sehingga Allah mendengar tanpa pendengaran, melihat tanpa penglihatan, berbicara tanpa pembicaraan. Bagaimana? Ini adalah sebuah kekacauan tentunya. Ini seperti Mu'tazilah. Kalau Jahmiyah menolak nama dan sifat, kemudian Mu'tazilah menetapkan nama, menolak sifat. Kemudian Asy'ariyah menetapkan nama, menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian sifat dengan cara mentahrif, dengan cara menyimpangkan. Sebagian nama, sebagian sifat dia menetapkan Allah ini as-sam'u wal basar. Dia tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala al-ilmu, tetapi bagian tangan kemudian turun, kemudian marah, kemudian mencintai dan sebagainya mereka tolak dan dengan cara tahrif. Dengan cara melakukan tahrif. Dia ini dengan cara menyimpangkan ini mananya. Dia pinginnya dengan itu menyucikan Allah taala.
Mereka katakan semuanya berangkatnya di poros yang sama, mendahulukan akal. Akalnya Jahmiyah, dan ini yang paling berani. Kenapa dia menolak semua nama dan sifat? Karena kalau menetapkan nama dan sifat berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Akal, menurut akalnya ini Jahmiyah. Maka dia tolak total nama dan sifat. Ini adalah kekufuran yang paling berani. Pengingkaran terhadap semua nama dan sifat. Tujuannya adalah baik, untuk menyucikan Allah. Sebab menurut mereka, kalau kita menetapkan nama dan sifat, itu akan jatuh dalam penyerupaan Allah dengan makhluk. Dan itu merupakan kekafiran atau kesyirikan. Supaya tidak terjatuh dalam pengingkaran penetapan Allah dengan makhluk, penyerupaan Allah dengan makhluk, maka ditolaklah nama-nama dan ditolak sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadilah dia, yaitu mengingkari nama dan sifat. Ini Jahmiyah yang paling jantan dalam mengingkari nama dan sifat, karena semuanya ditolak. Semua nama dan sifat ditolak, kecuali Allah ada. Yang kedua, Mu'tazilah, menetapkan nama, tapi tidak menetapkan sifat. Sehingga Allah mendengar tanpa pendengaran, Allah melihat tanpa penglihatan, Allah bicara tanpa ini pembicaraan, dan seterusnya. Ini adalah sebuah yang sangat aneh sekali. Sehingga bagaimana akan muncul pengagungan kepada Allah Ta'ala kalau dia tolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mu'tazilah menetapkan nama, menolak semua sifat. Alasannya sama, menetapkan sifat akan terjatuh dalam penyerupaan Allah dengan makhluk. Asy'ariyah akalnya beda lagi. Asy'ariyah menetapkan nama-nama, menetapkan sebagian sifat yang dirasa gampang ditetapkan, menolak sebagian sifat yang lainnya. Dan kita telah ajarkan, kita telah sampaikan bahwasanya kaidah-kaidah yang diajarkan oleh para ulama kita, semua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semuanya husna, sempurna, di puncak kesempurnaannya. Di puncak kesempurnaannya. Kemudian pembicaraan tentang masalah sifat sama dengan pembicaraan tentang masalah zat. Kalau Anda tidak mengetahui tentang zat Allah, maka tentang sifat Allah antum hakikatnya nggak tahu. Itu yang diserahkan kepada Allah Ta'ala. Adapun maknanya sangat jelas sekali. Pembicaraan tentang sebagian sifat sama dengan pembicaraan dengan sifat yang lainnya. Ini untuk membantah Asy'ariyah. Asy'ariyah menetapkan sebagian sifat, namanya sama as-sam'u wal basar wal ilm. Allah sami'un basirun alimun. Ini bisa menetapkan. Kenapa? Karena ini adalah gampang ditetapkan secara akal. Terus kenapa dia menolak yaitu sifat tangan Allah turun, kedatangan dan sebagainya? Karena ini akan terbayang keserupaan dengan makhluk. Bukankah makhluk juga mendengar, juga melihat, juga berilmu? Oh enggak, ilmu Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah itu tidak sama dengan ilmu pendengaran dan penglihatan makhluk. Mestinya kalau kamu berani menetapkan sebagian sifat, mestinya tidak pula ini kamu tolak yang lainnya. Harus berani pula menetapkan sifat yang lainnya. Jangan bicara tentang sebagian sifat menolak sifat yang lainnya. Padahal pembicaraan tentang sebagian sifat sama dengan pembicaraan tentang sifat yang lainnya. Gak ada bedanya. Tinggal menetapkan kemudian mengatakan yaliku bijalalih, sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, selesai. Anda tetapkan tentang sifat Allah dan lalu Anda katakan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kaidah yang sangat besar, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dan telah kita sampaikan bahwasanya Ahlussunnah menjelaskan penafian Allah sifat manfiyah, sifat-sifat yang dinafikan Allah, ini sifat-sifat negatif yang saya dinafikan Allah. Allah melakukan penafian dengan mujmal, dengan global. Tak seorang pun yang sebanding dengan Allah. Tak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ini mujmal, global. Dan dengan cara itulah menunjukkan kesempurnaan Allah Ta'ala. Sebagaimana Anda katakan, Anda ini gak ada satupun yang menyerupai Anda. Itu maksudnya Anda sempurna betul. Gak ada yang serupa dengan Anda. Tetapi terkadang penafian ini datang dalam bentuk tafsil, dalam bentuk rinci. Penafian dalam bentuk rinci ini tujuannya satu, yaitu untuk yaitu membantah kedustaan orang yang berbuat dusta kepada Allah Ta'ala. Contohnya, orang Nasrani mengatakan Allah punya anak.
Maka Allah tegaskan lam yalid. Ini salbiyah, ini penafian. Allah tidak melahirkan. Allah tidak dilahirkan. Lam yalid walam yulad. Dan Allah ini menerangkan dalam ayat yang lainnya, ini tentang kerusakan ucapan tersebut. Ini penafian. Tapi di balik penafian yang rinci ini, untuk menetapkan kesempurnaan Allah, ini untuk membantah orang yang sesat yang mengatakan Allah punya anak. Yang kedua tujuannya untuk menutup lintasan, ini pemikiran yang keliru tentang Allah Subhanahu wa taala. Contoh umpamanya, wa ma massana ini min luhub. Allah tidak terserang capek. Ketika Allah menjelaskan walaqad khalaqnas samawati wal arda, walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Boleh jadi terlintas dalam perasaan orang, hari ke-7 Allah capek, Allah istirahat. Sebagaimana ucapan orang Yahudi. Maka Allah katakan, Allah ciptakan itu semuanya, wa ma massana min lughub, dan Allah tidak terserang capek. Sehingga pesalbiyah ini terkadang atau sifat manfiyah, penafian dari Allah, asalnya global, tapi terkadang Allah datangkan dalam bentuk rinci dalam rangka untuk menetapkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak capek, artinya Allah itu maha kuat, Allah maha mengurus segala-galanya tanpa diserang. Ini rasa capek, ini kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana juga Allah katakan Al-Hayyu Al-Qayyum, la ta'khudhu sinatun wala naum. La ta'khudhu sinatun wala naum, ini adalah salbiyah yang dirinci. Allah menafikan peniadaan sifat dengan rinci. Allah tidak terserang kantuk dan tidur. Asalnya penafian itu dengan global, laisa kamitslihi syai', gak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Tapi Allah datangkan di antaranya terkadang dengan cara rinci. Contohnya adalah ini. Allah tidak terserang ngantuk, apalagi tidur. Ini untuk menetapkan kesempurnaan Allah, hidupnya Allah Ta'ala. Bahwasanya sempurnanya hidupnya Allah itu dengan tidak terserang ngantuk dan tidur di antaranya. Kemudian sifat subutiyah atau sifat yang ditetapkan Allah SWT itu datang dalam rincian, dalam terinci, Sami'un, Basirun, kemudian Ghafurur Rahim, dan seterusnya itu rinci. Allah disifatkan dengan banyak sekali nama-nama dan sifat-sifat. Karena semakin banyak penetapan nama dan sifat bagi Allah, maka menunjukkan tentang kesempurnaan Allah. Semakin banyak sifat yang disebutkan pada Allah, semakin sempurna. Ini sifat Allah Ta'ala. Kayak orang dikatakan, kamu itu pandai, penyabar, dermawan, cerdas, kemudian akhlaknya bagus, dan seterusnya. Ini semakin banyak ditetapkan sifat-sifat rinci seperti ini, semakin sempurna. Tapi terkadang pula Allah datangkan dalam bentuk yang global, kesempurnaan total. Walillahil asmaul husna, global. Allah memiliki nama-nama yang indah. Dan ini semuanya untuk menunjukkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fala yanfuna anhu ma wasafa bi nafsahu, Allah tidak menafikan dari dirinya apa yang sifatkan tentang dirinya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak menafikan, tidak menolak dari Allah apa yang Allah sifatkan tentang dirinya. Ahlussunnah mengimani seperti yang Allah ajarkan, tidak melakukan penolakan, tidak melakukan taktil, menetapkan semua sifat-sifat yang Allah telah sifatkan tentang dirinya. Wala yuharrifunal kalima an mawadhi'i, dan tidak melakukan tahrif, tidak merubah-rubah kalimat dari tempatnya sebagaimana orang Yahudi, orang-orang dan umat Islam ada yang melakukan tahrif, malah mentahrif agama ini sehingga merubah-rubah agama ini, baik agama secara umum dan juga secara khusus tentang asma dan sifat. Dirubah-rubah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berdoa langsung kepada Allah Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Tapi ahlul bid'ah membuat perantara dalam mengantarkan kepada Allah, dalam berdoa kepada Allah, datang kepada kuburan para wali, menjadikan para wali sebagai perantara, lalu mencari-cari dalil yang menguatkan ini perbuatannya. Padahal Allah memerintahkan kita berdoa langsung pada Allah Ta'ala, digampangkan tapi malah mencari-cari yang sulit. Inilah kebiasaan ahlul bid'ah. Ini mengada-adakan perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk mentahrif.
yaitu melakukan merubah yang tadinya perintah langsung beribadah kepada Allah, kemudian mengadakan perantara dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Ini mentahrif. Atau juga mentahrif dalam perkara asma dan sifat, yaitu melakukan perubahan, merubah hurufnya atau merubah harokatnya untuk ditahrif sesuai dengan kemauan hawa nafsu, yaitu mereka. Ini yuharrifunal kalima an mawadhi'ih, melakukan ini tahrif. Ahlus sunnah tidak melakukan tahrif. Ahlus sunnah mengimani seperti yang Allah telah beritakan tentang dirinya. Wala yulhiduna fi asma'illah wa ayatih, dan tidak melakukan ilhad dalam masalah nama-nama Allah dan ayat-ayat Allah Ta'ala. Ilhad terhadap nama Allah seperti menamai Allah dengan nama-nama yang tidak layak. Allah dinamai dengan Tuhan Bapa, ini adalah nama yang tidak pernah Allah berikan pada dirinya. Yang kedua, menamai berhala mereka dengan nama-nama Allah, Lata, Uzza, Manat, dari Al-Ilah, kemudian Al-Aziz, kemudian Al-Manat. Kemudian mereka mengingkari nama dan sifat Allah Ta'ala, mengingkari nama-nama Allah. Mereka tolak nama-nama Allah seperti Mu'tazilah, seperti Jahmiyah. Ini adalah termasuk ini melakukan ini ilhad. Termasuk juga ilhad adalah mereka menolak sifat-sifat Allah, mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menyerupakan Allah yaitu dengan makhluk, dan beberapa yang telah kita sampaikan berkaitan masalah ilhad, termasuk menyimpang di dalam masalah nama-nama Allah Ta'ala. Ilhad kepada ayat Allah dalam bentuk ayat Allah ada dua, yang kauniyah dan yang syar'iyah. Kauniyah adalah alam semesta. Melakukan ilhad terhadap ayat-ayat kauniyah artinya menisbatkan alam ini kepada selain Allah Ta'ala. Ada yang menciptakan bintang, mengatur alam, ada yang dan seterusnya, itu menisbatkan kepada selain Allah Ta'ala. Ini adalah melakukan ilhad, demikian. Ilhad terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Tidak menisbatkan makhluk ini kepada Allah, tapi menisbatkan kepada selain Allah Ta'ala. Termasuk ilhad, kemudian ilhad dengan ayat Allah syar'iyah, yaitu ayat-ayat yang merupakan wahyu, dengan cara mendustakan ayat-ayat tersebut, atau dia melakukan tahrif tentang ayat-ayat Allah Ta'ala. Ini termasuk adalah bentuk ilhad terhadap ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yukayyifuna wala yumathiluna sifati bisifatil khalqi. Tidak pula Ahlussunnah itu melakukan takyif, maka mengimani tanpa takyif, mengimani tanpa menggambarkan bagaimananya. Karena kita tidak akan bisa menggambarkan bagaimananya kecuali dengan kita melihat barangnya, melihat yang serupa, kemudian mendapatkan info yang akurat, dan itu semuanya tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wala yumathiluna sifati wa sifatil khalqi, dan tidak mentamsil menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, karena Allah laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan apapun. Li'annahu subhanahu la samyalah, karena tidak ada bagi Allah yang setanding bagi Allah Ta'ala, karena tidak ada yang setanding bagi Allah Ta'ala. Wala kufwan wala kufwalah, dan tidak ada yang sekufu setara dengan Allah Ta'ala. Wala niddalah, tidak ada yang setanding dengan Allah Ta'ala. Wala yuqasu bihalqi, dan tidak dikiaskan dengan makhluk. Karena Allah tidak serupa, tidak sebanding, tidak setanding, sehingga tidak bisa dikiaskan dengan makhluk. Orang-orang yang mereka jatuh ke dalam penyimpangan itu melakukan kias yang batil. Contoh umpamanya, orang mereka melakukan tawasul kepada Allah dalam hal ibadah, mengkiaskan Allah dengan makhluk. Seperti kalau orang mau datang ke raja, ke presiden, maka harus melalui orang-orang dekatnya presiden. Lalu dia kiaskan Allah dengan presiden. Maka untuk menuju kepada Allah, dia mencari perantara di kalangan para makhluk yang dianggap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu menjadikan perantara ini lalu menjadikan makhluk itu sebagai perantara untuk mendekati ini kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana orang kemudian konsen pada perantara, kalau perantara ini oke, maka presiden akan oke. Demikian pula orang mereka melakukan tawasul, yang penting mayitnya aku datangi oke, yang penting wali ini oke dengan saya, nanti wali ini akan mengangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka konsen kepada wali-wali tersebut. Ini adalah yang dilakukan oleh al-bid'ah, mengkias Allah dengan makhluk, mengkias Allah dengan para raja dunia, maka terjatuh dalam yaitu kesyirikan dan penyimpangan. Fa inna subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qila wa asanu haditha min khalqih. Perhatikan baik-baik. Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu
menetapkan nama dan sifat seperti yang Allah tetapkan dan Rasul tetapkan. Yang pertama Allah katakan, fa innahu subhanahu a'lamu binafsihi, karena Allah itu lebih tahu tentang dirinya. Allah lebih tahu tentang dirinya dan tentang orang lain. Sehingga semua info yang Allah sampaikan pada kita itu berdasarkan ilmu Allah, bukan berdasarkan yaitu kebodohan. Kalau menyampaikan dengan kebodohan itu bisa tidak benar, tapi kalau menyampaikan dengan ilmu itu adalah ya benar. Sesuai dengan ilmu. Ilmu sendiri adalah idraku syai' ala ma huwa alih. Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu sebagaimana hakikatnya. Kalau Allah berilmu tentang dirinya, maka yang lebih berat menyampaikan informasi tentang diri Allah, ya Allah sendiri. Bagaimana Allah yang paling berilmu lalu menyampaikan info kepada kita tentang nama dan sifatnya, lalu kita tolak? Apa kita akan menganggap Allah itu bodoh, sehingga keliru dalam menyampaikan info tentang dirinya? Ahlussunnah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah meyakini bahwasanya info yang Allah sampaikan itu betul-betul dengan ilmu Allah sehingga tidak akan keliru. Satu. Yang kedua, wa asdaqu qila. Allah Subhanahu wa taala itu sejujur-jujur perkataan. Terkadang orang berilmu tapi nggak jujur, sehingga dia menyampaikan dengan dusta. Terkadang orang tahu tapi dia nggak jujur, sehingga dia menyampaikan dengan dusta, berita-berita dusta. Allah Subhanahu wa taala tegak, Allah itu asdaqu qila. Wa man asdaqu minallahi qila. Mana ada yang lebih jujur dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Anda, wahai para penolak sifat Allah, kalau Anda tolak sifat Allah Subhanahu wa taala, apakah Anda akan mengatakan Allah bodoh? Yang kedua, apakah Anda akan mengatakan Allah itu adalah dusta, nggak jujur? Oh, kamu nggak jujur ya Allah. Kamu itu nggak memiliki tangan. Maksudnya kamu itu harusnya memiliki kekuasaan, bukan tangan. Berarti dia mengatakan Allah ya ini pertama tidak tahu tentang dirinya, yang kedua bohong. Allah dusta. Tentu ini mustahil bagi Allah Ta'ala. Yang ketiga, wa ahsanu haditha min khalqi. Allah itu zat yang paling baik. Allah itu zat yang paling baik. Yang paling baik. Pembicaraannya kepada makhluk, ungkapannya paling fasih, paling jelas, paling gamblang. Tidak ada kekaburan dalam ungkapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu zat yang paling menginginkan penjelasan kepada para hamba. Allah sangat ingin sekali memberikan penjelasan yang segamblang-gamblangnya. Sehingga dengan 4 perkara ini, ilmu, jujur, kemudian ungkapan terbaik, kemudian keinginan yang benar atau keinginan baik kepada keinginan yang benar dengan penjelasan tersebut, maka ini mewajibkan kita menerima berita-berita tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wahai para penolak nama dan sifat, apakah Anda lebih tahu tentang Allah dibandingkan dengan Allah sendiri sehingga Anda katakan Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah melihat, Allah mendengar, Allah berbicara, Allah turun, Allah datang. Anda katakan tidak. Apa Anda lebih tahu dibandingkan dengan Allah Ta'ala? Allah lebih tahu tentang dirinya. Bagaimana Anda tolak? Satu. Ketika Allah menyatakan tentang semua nama dan sifat Allah SWT, itu Allah sampaikan dengan jujur. Gak ada yang lebih jujur dibandingkan dengan Allah SWT. Anda mengatakan bahwasanya ini tidak benar kalau Anda menetapkan tangan, tidak benar kalau Anda menetapkan Allah turun, tidak benar kalau Anda menetapkan Allah datang. Memangnya Allah dusta dengan beritanya itu, sehingga Anda katakan pada orang yang menetapkan itu adalah Anda menjadi sesat dan bisa menjadi kafir. Memangnya Allah berdusta dengan informasinya itu, gak benar dengan informasinya itu, sehingga Anda tuduh Allah itu dusta begitu. Sedangkan Allah mengatakan wa man asdaqu minallahi qila, mana ada yang lebih jujur perkataannya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengungkapkan ini dengan sebaik-baik ungkapan, bukan ungkapan yang kacau balau. Allah adalah pemilik perkataan yang terbaik. Wa man ahsanu minallahi haditha.
Mana ada orang lebih jelas, lebih gamblang, lebih bagus ungkapannya dibandingkan Allah SWT. Allah bicara dengan pembicaraan yang terbaik. Anda tolak, Anda rubah, Anda kemudian ingkari. Apa Anda memangnya lebih, lebih tahu tentang Allah? Anda apakah katakan Allah enggak jujur? Apa Anda akan katakan Allah enggak benar pembicaranya? Apakah Allah punya niat menyesatkan hambanya? Subhanallah. Ini semuanya adalah tuduhan-tuduhan yang busuk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima ditambah lagi, tsumma rusuluhu shadiqun al-musaddaqun atau shadiqun al-masduq. Kemudian para rasul Allah itu orang yang paling jujur dan dibenarkan dengan wahyu Allah taala. Maka kita mengimani nama dan sifat itu seperti yang Allah jelaskan dan Rasulnya jelaskan. Karena Rasul ini yang paling jujur, manusia yang paling jujur. Bagaimana Rasul menyampaikan lalu kita tolak? Ini 5 alasan. Allah paling tahu, Allah paling jujur, Allah paling baik perkataannya, Allah paling mengendaki penjelasan yang paling gamblang, Rasulnya itu yang paling jujur menyampaikan tentang apa yang dari Allah Ta'ala. Bi khilafil ladina yaquluna alaihi ma la ya'lamun. Berbeda dengan orang yang mereka mengatakan tentang Allah apa yang mereka tidak tahu. Berbeda dengan orang yang mereka mengatakan tentang Allah apa yang mereka tidak tahu tanpa ilmu. Dan ini dosa yang terberat. Nabi pernah Allah pernah katakan dalam ayat Al-Quran, Qul innama harrama rabbik al-fawakhisa ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haq wa an tusriku billahi ma lam yunazil bi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, Rabbku mengharamkan satu al-fawakhish, perbuatan keji, baik dilakukan dengan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Innama harama rabbi al-fawakhisa ma dhahara minha wa batan. Satu. Yang kedua, wal isma wal baghya bighairil haq, dosa dan kecurangan, kezaliman yang ini merupakan perbuatan yang tidak benar. Yang ketiga, wa antusriku billahi ma lam yunzil bi sultanan, menyekutukan Allah yang tidak pernah ada pembenarnya, dalil pembenarnya. Yang keempat, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, yaitu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kata Ibnu Qayyim, dari nomor 1, 2, 3, 4 itu dari pertama paling rendah, kedua lebih tinggi lagi, ketiga lebih tinggi lagi, yang paling tinggi yang keempat. Yang paling tinggi berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Termasuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu, yaitu bicara tentang Allah dengan menyerupakan Allah dengan makhluk, atau menggambarkan bagaimananya, atau dia menyimpang-nyimpangkan ini maknanya, atau dia yaitu menolak nama dan sifat Allah Ta'ala. Ini telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ini termasuk pembicaraan tentang ilmu, tentang Allah tanpa ilmu. Dan ini besar sekali, ini dosanya. Ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Ini bicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu. Karena ini sumber segala kerusakan. Tidak ada syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat, kecuali semuanya sumbernya bicara tentang Allah, ini tanpa ilmu. Walihada qala subhanahu wa ta'ala, oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzah, Maha suci Allah Rabbmu, Maha suci dari segala cacat dan aib, Maha suci dari segala kekurangan yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suci dari segala kekurangan dan Allah menyucikan dirinya dari sesuatu yang berlawanan dengan sifat sempurnanya dan yang mengurangi kesempurnaan. Allah hidup yang tidak mengenal mati, lawan daripada hidup, dan hidup yang tidak dihinggapi dengan kekurangan-kekurangan, ngantuk, tidur, dan semisalnya. Sehingga betul-betul Allah sempurna mutlak, maksudnya Allah dari semua yang mereka sifatkan tentang Allah hal-hal yang buruk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, maksudnya Allah Rabbul Izzah, pemilik keperkasaan, Izzah pemilik kemuliaan,
Sehingga Allah pemilik kegagahan, keperkasaan dengan sempurna yang tidak mengandung kelemahan sedikit pun. Masya Allah Rabbil Izzah dari apa yang mereka sifatkan tentang Allah Ta'ala, yang disifatkan Jahmiyah, yang disifatkan Mu'tazilah, yang disifatkan oleh Asy'ariyah. Masya Allah di semua perbuatan mereka yang telah melakukan penyimpangan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensifatkan Allah dengan sifat yang tidak benar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan atas para utusan Allah Ta'ala. Allah memuji para rasulnya, rasul yang paling selamat dalam mengajarkan agama, rasul yang paling selamat amaliyahnya dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang paling sempurna kehambaannya, dan rasul yang paling sempurna kerasulannya, seperti yang Allah tegaskan tentang Rasulullah Muhammad SAW. Rasul yang paling taat kepada Allah, rasul yang paling amanah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua para rasul seperti itu. Sehingga yang paling lurus jalan hidupnya adalah jalan Rasul Allah Ta'ala. Yang menyelisih jalannya Rasul adalah sesat dan menyesatkan. Ini penegasan Allah Ta'ala. Sehingga kalau orang ingin betul-betul meniti jalan yang lurus, selamat ini dunia akhiratnya, selamat dari segala penyimpangan-penyimpangan, ya ikuti Rasul. Ikuti jalannya Rasul. Jangan kuna malah ini menyingkirkan ini Rasul. Bahkan orang-orang liberal bicara tentang agama, diantaranya itu inginnya membuang Quran, membuang hadis, semuanya dibuang karena itu hanya cocok untuk abad zaman Nabi hidup. Abad sekarang sudah ratusan ini tahun, sudah berbeda dengan abad-abad yang dulu, maka sekarang membutuhkan aturan baru. Wahai orang-orang liberal yang lancang kepada Allah dan Rasulnya, oke, sekarang semua ayat dibuang, semua hadis dibuang. Lalu akal siapa yang mau jadi standar untuk bisa kita pegangi? Akal kamu atau akalnya siapa yang bisa akan kita pegangi untuk menentukan arah kehidupan kita ini? Lalu nanti ganti zaman lagi, ganti generasi lagi, akalnya siapa lagi? Ini memang betul-betul mengingkari dengan terang-terangan kekafiran terhadap Allah dan Rasulnya. Seakan-akan Allah itu bodoh, Allah itu goblok, Nabi itu goblok, sehingga hanya mengajarkan sesuatu yang layak bagi zamannya. Allah nggak tahu tentang apa yang terjadi pada sampai akhir zaman. Ini tentu pensifatan yang sangat luar biasa tentang Allah SWT, karena kelancangannya orang-orang yang mereka tidak tahu adab terhadap Allah SWT. Yang paling selamat jalannya para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah adalah menyangkut totalitas segala kesempurnaan sehingga menghasilkan pujian bagi Allah Ta'ala. Allah menggabungkan tentang subhanah, ini tasbih, dengan tahmid. Dua hal yang menunjukkan tentang sempurnanya total Allah, mutlaknya Allah. Allah terpuji dengan semua sifat yang disebutkan kepada Allah Ta'ala, dan Allah yaitu tersucikan dari segala kekurangan, sehingga setiap sifat yang disebutkan kepada Allah itu tidak mengandung kekurangan seujung rambut pun, sekecil apapun, terbebas Allah dari segala kekurangan, sehingga Allah sempurna mutlak. Fasabbaha nafsahu amma wasafahu bi al mukhalifuna li rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyucikan dirinya dari apa yang disifatkan orang-orang yang sesat yang menyelisih para rasul. Wasallama alal mursalin, dan Allah yaitu menegaskan tentang keselamatannya para utusan Allah Ta'ala. Li salamati maqaluhu minan naqsi wal aib, karena selamatnya apa yang diucap oleh para nabi dari segala kekurangan dan aib. Oleh karena itulah yakni Ahlussunnah betul-betul mengimani apa yang Allah sifatkan dan Nabi sifatkan, tanpa melakukan penyimpangan kayak ahlul batil, yaitu tidak melakukan tahrif, taktil, takyif, tamsil. Ahlussunnah menetapkan seperti yang Allah telah sampaikan tanpa melakukan itu semuanya. Karena ini semuanya merupakan celah-celah syaitan, melakukan tahrif, takyif, taktil, takyif, tamsil. Ini semuanya pintu syaitan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah dan dari pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa subhanahu qad jama'a fima wasafa bi nafsahu bainan nafi wal isbat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan dalam pensifatan Allah tentang dirinya itu antara penafian dan pengisbatan.
Penafian laisa kamitslihi syai' itu penafian. Isbat wa huwas samiul basir itu isbat. Allah kumpulkan nafyu dan isbat. Tidak akan sempurna sebuah sifat kecuali tergabungnya an-nafyu wal isbat yang menjadikan Allah satu-satunya. Maka kalimat la ilaha illallah, kalimat yang menggabungkan an-nafyu wal isbat. La ilaha an-nafyu, illallah isbat. Dan dengan penggabungan nafyu dan isbat ini menjadikan Allah satu-satunya. Tidak ada yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Sehingga Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Oleh karena itulah Allah mengumpulkan dua perkara ini, an-nafyu wal isbat, untuk menunjukkan tentang kesempurnaan Allah yang total tentang dirinya. Fala udula li ahli sunnati wal jamaati amma ja'at bi al-mursalun. Maka al-sunnah tidak menyimpang, tidak berani menyimpang dari apa yang dibawa oleh para utusan Allah. Karena apa yang dibawa oleh Nabi itu adalah lurus, benar. Fa innahu as-siratul mustaqim. Karena yang dibawa oleh para Nabi telah ada siratul mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Jalan yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Yang yang Allah katakan, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah yang telah mengutus nabinya, rasulnya dengan al-huda, al-ilmu nafi, wa dinil haq, al-amalu salih. Agama itu diturunkan dengan ilmu dan amal. Nabi mengajarkan ilmu dan Nabi mencontohkan amal. Yang di atas jalan yang lurus adalah yang berilmu dan beramal. Oleh karena itulah Allah meneruskan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang kau murkai dan bukan jalannya orang yang mereka sesat. Yahudi Allah murkai karena berilmu tapi enggak beramal. Nasrani Allah katakan sesat karena mereka memiliki semangat beramal seperti rahbaniyah, mendeta, pengen suci tanpa kawin tapi tanpa ilmu. Siratal mustaqim adalah jalan yang dibangun di atas ilmu dan amal. Sehingga betul-betul mereka ini di atas kebenaran, yaitu di atas ilmu dan di atas yakni amal. Siratal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Siratal mustaqim itu jalannya para nabi, jalannya orang-orang Allah berikan nikmat, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat ilmu dan amal, yaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat untuk mereka ini lurus di atas jalan yang hak, jalan yang benar, di atas siratal mustaqim. Ini nikmat yang paling besar. Yang nikmat ini telah dimiliki oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Para nabi orang Allah berikan, orang Allah pilih dan Allah berikan wahyu pada mereka. Para siddiqin orang paling jujur dalam membawakan agama. Dan siddiq-siddiq umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Suhada orang mereka membela agama sampai mereka itu matinya. Salihin orang mereka beramal saleh. Dan ini semuanya adalah orang yang mereka menggabungkan antara ilmu dan amal. Sehingga mereka lurus di atas jalan yang benar. Yang paling berilmu tentang kebenaran, yang paling lurus. Dan yang paling tepat dalam beramal itu yang paling berhak dikatakan di atas siratal mustaqim. Sehingga yang paling berhak dikatakan di atas siratal mustaqim, orang paling benar ilmunya, yang paling tepat amalnya, dan itulah Nabi dan para sahabatnya, dan orang mengikuti ini di belakangnya jejak mereka. Kemudian waqad dakhala fi hadhil jumlah, dan masuk dalam pembicaraan secara global tentang an-nafyu wal isbat ini, ma wasafallahu bi nafsihi fi suratil ikhlas allati ta'dilu thulutsal Quran. Dan sungguh masuk dalam pembahasan an-nafyu wal isbat secara umum apa yang Allah sifatkan tentang dirinya dalam surat Al-Ikhlas, yang surat ini setara dengan sepertiga yakni Al-Qur'anul Karim. Ini insyaallah akan kita bahas pada pembicaraan yang akan datang bismillah. Sehingga di sini yang kita tambahkan bahwasanya Allah menggabungkan antara penafian dan penetapan, yang ini merupakan bentuk kesempurnaan daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada orang yang tidak ada yang kehidupannya seperti Allah. Allah menafikan kesamaan dengan Allah Ta'ala. Sehingga hidup Allah hidup yang sempurna total. Tidak ada yang serupa dengan kehidupan Allah. Sehingga Allah yang satu-satunya pemilik kehidupan sempurna. Tidak ada yang serupa dalam sifat Al-Qayyumnya Allah. Tidak ada yang serupa dengan sifat yakni izzahnya Allah.
dan seterusnya, sehingga betul-betul menggabungkan an-nafy wal isbat untuk menunjukkan tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan bahasan kita pada pertemuan yang akan datang bismillah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu nafi' dan amal saleh sehingga di atas as-sirat al-mustaqim. Ada pertanyaan? Ada, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, mohon penjelasannya apa itu karomiyah, Ustaz? Karomiyah seperti Asy'ariyah, yaitu nama seseorang sehingga ajarannya disebutkan kepada ini karom, sehingga dikatakan karomiyah. Seperti Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari itu adalah seorang tokoh yang mencetuskan pemikiran yang sekarang dipegangi dengan akidah Asy'ariyah. Yang Abu Hasan sendiri, beliau bertaubat dari pemikiran pertama, pemikiran Mu'tazilah. Beliau memiliki 3 fase. Fase pertama beliau adalah Mu'tazilah tulen, karena bapak angkatnya adalah tokoh besar Mu'tazilah. Kemudian bertobat dari Mu'tazilah, masuk dalam pemikiran Asy'ariyah seperti yang sekarang dipegang oleh manusia. Kemudian beliau bertobat lagi di Asy'ariyah, kemudian mengikuti akidah salaf yang beliau tulis dengan Al-Ibanah dan kitab yang semisal dengan itu, yang menunjukkan tentang akidah beliau. Lalu pengikutnya Imam Asy'ari yang mengikuti akidah Asy'ari yang lama itu dikatakan Asy'ariyah, pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Karomiyah pengikut ini Al-Imam ini Karom. Kemudian sebagian juga Zaidiyah, pengikut ini Zaid, pengikut ini Zaid. Kemudian yang lain-lain juga begitu, yang nisbat kepada tokoh-tokoh tertentu. Seperti Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Demikian, wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz, atas jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Mengapa kelompok-kelompok penolak sifat ini tidak hanya bid'ah dalam keyakinannya, tetapi juga melakukan bid'ah dalam amalan-amalannya? Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Orang yang menyimpang dalam mengimani nama dan sifat Allah itu dampaknya kemana-mana. Dampaknya kepada ibadah, dampaknya kepada akhlak. Contoh umpamanya, sama dengan kita yang mengimani sifat Allah Ta'ala. Kita mengimani Allah mendengar, Allah melihat. Dengan kita mengimani Allah mendengar, Allah melihat, maka kita betul-betul yakin Allah menyaksikan semua perbuatan kita. Allah mendengar semua ucapan kita. Maka kita tidak akan mengucap sembarangan, tidak akan menulis sembarangan, tidak akan berbuat sembarangan karena Allah melihat. Sebagaimana kalau Anda merasa persis diawasi oleh CCTV, pekerjaan Anda semuanya direkam oleh CCTV, diawasi, bos Anda melihat dengan jelas, Anda akan tentu berbeda dengan kalau tidak merasa diawasi. Ini adalah keimanan kita kepada nama Allah atau sifat Allah Ta'ala. Ini memiliki dampak dalam kehidupan kita. Demikian pula orang yang mereka menyimpangkan. Kalau mereka berani menyimpangkan dalam masalah nama dan sifat Allah Ta'ala, akan lebih berani lagi dalam masalah syariat, dalam perkara yakni akhlak, sehingga mereka akan liar di dalam masalah mentafsirkan agama sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka jangan heran kalau ada orang mengatakan kamu itu nggak apa-apa melihat perempuan cantik, melihat itu, karena itu merupakan bagian menikmati keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan rusak-rusakan yang seperti itu. Demikian pula yang lain-lainnya itu. Berani atau rusak dalam memahami nama dan sifat Allah itu akan berdampak pada seluruh kehidupan dia, cara beragama dia. Sampai dia mengatakan semua agama sama, itu juga karena itu kerusakan di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, Ustaz. Ya, semoga manfaat sekalian. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada kita untuk menyimak apa yang menjadi tulisan para ulama kita dan mereka mengambil faedah untuk membangun agama kita dari dasar dengan akidah yang benar. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.